Nih kita mau beli seleri stick. Karena saya mau masak daging untuk si Dedi nanti sup. Saya pikir tadi ini pelam. Ini peach ya teman-teman. Ini yang pelam. Ya ampun, video kali ini pembukaannya sudah halap pembalut ya. Saya minta maaf ya teman-teman, mungkin ada lelaki yang menonton ini. Kamu para lelaki, tolong cepat-cepat langsung di fast forward 10 second, boleh? Saya udah janji sama bapak saya mau bawa bibit-bibit dari sini yang unik-unik untuk bapak gitu, biar untuk ditanam di sana nanti di Siantar. Warrior, Parade, macam-macam juga nama-namanya ini ya. Wih, kalian tengok kan, wih, $12. Nah ini berapa harganya? Kalau ada ukuran sinetenya nggak ada pula harganya, kebiasaan lah orang ini bikin emosi. Hai teman-teman, selamat siang. Welcome back to our channel. Kembali lagi dengan saya di sini Elvira. Ada anak saya Nathaniel di sini. Bibirnya si Nathaniel biru. Tunjukkan tuh bibir birumu dulu, nakku. Tuh, ini teman-teman saya lagi ada di parkiran sama si Nathaniel. Kita mau pergi ngajakin kalian belanja tambahan dan belanja barang lainnya, dan mungkin saya akan mencari sebagian bibit untuk kita tanam nanti. Jadi ini belanja random. Kita lanjut aja yuk. Ini kita baru masuk. Ini barang-barang untuk mainan anak-anak summer sudah keluar. Kayak gini $15. Ini bubbles mesin. Kayak blower untuk mengapain membersihkan pakai angin gitu. Blower lah untuk bersihkan debu-debu, sampah-sampah di luar. Tapi itu bubbles. Kayak lah. Oh yang ini $57. Froggy Playset. Nanti nampak si kawan ini nanti mau dia. Mari kita lanjut aja masuk ke dalam ya teman-teman. Kita mulai dari barang kering dulu. Saya ada nampak chopper ini chopper kan. Lagi promosi. Tadi $20 menjadi $12. Grader. Saya sebenarnya ada loh attachable saya seperti KitchenAid dengan ini alat-alatnya ini disambung. Si Dedi ada beli. Saya belum pernah pakai sama sekali. Sudah 3 tahun apa 5 tahun. Saya nggak pernah pakai, saya mau tunjukkan kalian. Ini alat-alat penyambungnya ini untuk memotong-motong itu kita bisa ada di KitchenAid mixer saya itu bisa disambung. Cuma saya belum pernah buat. Ini tujuan utama tadi saya belanja itu karena saya kehabisan toiletry ya teman-teman. Kayak sampo, conditioner, terus itu facial wash, dan pad liner saya. Dan habis itu kita menuju ke barang-barang dapur lainnya, oke? Saya ada di bagian-bagian ini pembalut wanita. Kita baru pembukaan, kita sudah sudah mencari bagian-bagian kewanitaan. Ini adalah pad liner yang selalu dipakai daily, $7.38 yang tipis sekali. Ini untuk kaum para wanita. Ya ampun, video kali ini pembukaannya sudah halap pembalut ya. Saya minta maaf ya teman-teman, mungkin ada lelaki yang menonton ini. Kamu para lelaki, tolong cepat-cepat langsung di fast forward 10 second, boleh? Karena saya nunjukin kalian mungkin ini, tapi cocok juga lah. Siapa tahu kalian nanti mau beli untuk istri atau girlfriend atau siapa bisa lah ya, nenek, mama. Jadi sebagai preference aja, oke? Saya mau membeli conditioner sama shampoo. Saya pakai brand L'Oreal yang selalunya ini. Apa itu nak? Oh iya, rambutnya kok merah ya? Si Netanya ada di situ sambil nonton. Ini conditioner yang selalu saya pakai. Tapi saya ada lihat di TikTok apa Reels kalau sampo L'Oreal yang mereknya pure apa begitu katanya bagus. Saya mau tukar. Cuma saya nggak nemu barang itu. Yang adanya ini. Apa karena merek itu bagus sampai habis ya? Jadi dia L'Oreal pure apa lupa saya. Kalau saya tengok botolnya saya tahu, tapi tidak ada. Yang mana dia? Apa karena dia laku sekali dalam TikTok atau ini ada jadi dia habis ya? Alahai. Oke lah, ini kita beli satu lah dulu untuk sekarang ya teman-teman. Nanti pasti akan bisa saya tukar kemudian hari. Ini harganya $7.68 untuk, ini ada twin pack. Kalau kita beli satu sampo, satu conditioner, dia lebih murah, $9.48. Oke lah, kita beli ini dulu sampai menunggu kita sampo yang saya bilang itu merek L'Oreal ada. Oke, dengan ini masknya Hermes. Hermes ini $7.97, beli 2 ini yuk. Ini kita pakai dulu, kita beli lagi. Mau apa? Mau ini? Ini untuk baby lu, baby yang begini. Kau nggak baby lagi, kau udah bang-abang nak, udah besar, nggak usah. Ini soalnya saya nggak suka beli yang ini masukkan ke bathtub karena apa, dia berjamur di dalam, ada lumut-lumutnya. Itu kayak jorong ya, ada fungus.
Ini kan masuk air dia susah mau kering. Jadi itu selalu ada kan waktu baby-baby itu saya udah buangin daripada batap sinetenya. Karena dia berjamur di dalam, ada hitam-hitam lumut gitu guys. Aduh, ayolah dek, semua kau mintain pun. Ini saya mau mencari sampo itu, saya udah lupa namanya apa, pure apa, tapi botolnya nggak ada. Kita lanjut aja lah ke bagian pencuci muka yuk. Nah, ini saya punya scrub teman-teman. Ini kebetulan lagi rollback loh. Tadinya $8, 97, sekarang $7.97. Saya pakai pembersih muka yang ini. Coba kita tengok yang besar $9.97. Untuk berapa ml? Untuk 7 ounces. Beli yang besar aja deh, karena kan selalu saya pakai ya. Ini kita beli yang besar guys, ambil daripada belakang. Selalunya. Oke. Ini pembukaan saya udah bawa kalian. Saya mau membeli barang toiletry dulu, karena kebetulan pintu masuk, baru nanti kita akan beli barang dapur ke sebelah sana ya teman-teman. Saya masih penasaran loh dengan merek lampu. Oh ini, Everpure. Ini guys, ini yang dibilang itu shampoo yang bagus. Ini kenapa dia singkat sama yang L'Oreal tadi ya? Bentar, kita kesini dulu, kita menghalangi ibu ini, kita jalan dulu sini, baru saya tengok nanti merek itu ya. Sebentar ya teman-teman. Ini katanya Bond Repair, pokoknya merek yang ini, warna yang mana yang dipakai sama si influencer itu ya, kalian tengok kan, saya juga terpengaruh oleh influencer. Katanya bagus, saya juga mau mencobain. Untuk ini, untuk rambut yang susah mau diatur dan meluruskan, ini kayaknya Lightweight Fullness Revive Flat Hair. Kok flat hair? Rambut saya kan bukan flat, rambut saya kayak singa loh, kembang. Jadi, yang mana ini? You know what? Nanti saya akan balik lagi ya. So, ternyata rupanya banyak-banyak, rupanya merek Everpure ini. Saya akan balik lagi untuk ini, saya mau pastikan yang mana yang dia pakai, karena saya mau copy dia. Yang ini mungkin? Nantilah ya. Oke, mari kita ke kelanjutannya, ke bagian-bagian pencuci kolong-kolong kita juga. Ini bagian-bagian, hari ini adalah bagian-bagian drama atau episode yang mostly untuk kepada perempuan semua ya, karena saya udah kehabisan. Ini pembersih-pembersih, sampo-sampo, alat kosmetik yang saya selalu pakai. Ini Simply Sensitive Delicate Blossom. Alat pencuci, bukan alat pencuci, kita nggak perlu alat-alat, kita pakai tangan aja. Ini adalah liquid untuk pencuci bahagian sensitif kita. Ini $4.48, biar higienis, wangi, dan terjaga. Cucu nggak saya pembawa iklan? Hai, apa mereknya itu? Summer Eve. Summer Eve, alat pembersih kolong-kolong kaum wanita untuk menjaga kebersihan dan higienis dan keharumannya. Pakailah Summer Eve. Oke, ayo kita lanjut yuk. Iya, ayolah kita ke bagian-bagian kebun-kebun ini dulu. Semumpung lagi banyak ini bibit-bibit yang dijual, dan saya sudah bersihkan kebun, nanti saya akan menanam. Mari kita cari bibit apa yang saya mau tanam. Itu kemarin saya udah janji sama bapak saya mau bawa bibit-bibit dari sini yang unik-unik untuk bapak gitu, biar untuk ditanam di sana nanti di Siantar. Jadi ini kayaknya unik kan, buncis ini harganya $2.46. Ini wartel, tapi nanti nggak mungkin tumbuh ini di sana. Kalau saya beli wartel yang berwarna-warni begini pula ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, $2 untuk dicoba itu tidak mahal. Jadi kita kasih nanti untuk bapak saya. Terus itu ada lagi, nanti saya mau beli ini lagi ya kan, paprika ini sweet pepper, tapi ini nggak organik. Adakah di bagian organik warna-warni kayak pelangi ini? Tidak ada? Kita ambil lah dulu, ini $1.96. Apalagi saya bilang sama bapak saya mau beli yang unik-unik untuk bapak nanti tanam. Semoga aja berhasil. Ini saya mau beli timun untuk saya sendiri, tapi saya tidak nemu yang organik. Saya beli cabai inilah pepper hot. Ini cabai saya beli untuk saya tanam sendiri nanti. Harganya $2.46 yang organik. Tapi saya pilih timun, tidak ada loh yang organik. Saya terpaksa memilih yang biasa. Ini untuk saya ya. Tengok ya, bapak netennya baru pembukaan loh, dia sudah minta permen, dah bahaya ini. Kita harus segerakan, soalnya nanti kalau nggak dia kenyang-kenyang permen. Ini saya mau tanam timun lagi ya teman-teman. Mana timun ini? Oh ini ada timun organik, kenapa dipindahin ke sini ya? Ini timun organik. Yang ini saya mau beli timun, mau tanam timun. Ini harganya $2.46, kayaknya rata-rata yang organik semua $2.46 deh. Saya mau membeli satu aja untuk saya. Terus nanti saya mau beli untuk bapak saya juga lah.
Jadi setiap saya beli, saya kasih bapak saya beli, saya kasih bapak saya satu. Jadi kongsi, nih nanti kita tanam ya teman-teman. Dan kita lanjutkan dengan ini, beef steak. Beef steak tomato, mana dia? Saya selalu pakai beef steak tomato. Ini giant pula, mana beef steak? Oh yang ini. Yang itu memang betul-betul besar loh. Saya udah pernah tanam ini ulang-ulang dan memang hasilnya bagus. Tomatnya besar-besar. Ini juga saya mau kasih bapak saya satu, kita beli dua. Tuh. Ini saya juga mau kasih lah bapak ya, coba ya. Karena kan di sana memang udah banyak cabai. Cuma ini kan cabainya cabai luar negara. Yang berbeda, kali aja mereka suka nanti kan. Atau tumbuh, tangan bapak saya subur. Tumbuh semuanya, berjibun-jibun semua tanamannya kan. Jadilah dia petani. Oke, ini kita simpan guys, kita tanam, kita beli ya. Ini saya mau beli buncis lagi ya. Saya mau tanam sayur buncis kembali. Ini organik juga, jadi kita beli yang organik-organik. Bapak Nathaniel sakit itu, Bapak Nathaniel. Tengok ini, Bapak Nathaniel mukul-mukulin saya ini. Habis ini kita mau pulang karena Bapak Nathaniel is not happy. Saya mau mencari yang organik dulu ini, apa? Daun bawang. Piye daun bawang iki. Di saat saya itu keperlu, mau cepat, daun bawang, gak kelihatan yang organik. Pakai daun bawang biasa aja kali ya. Yang ini, sama aja kali itu bukan? Warrior, warrior. Parade, macam-macam juga nama-namanya ini ya. Beli aja lah dulu, nggak coba nggak tahu, yang ambilin aja dulu. Jadi ada berapa bibit ini, memborong bibit saya geng, 1, 2, ada 12. I don't know, ini aja lah dulu, nanti saya bagi-bagi, nanti kalau kurang kita tambahin. Kayaknya untuk salah nak, salah ya. Tertekan handphonenya, kalian tengok ya, makanya kenapa saya bilang si Nathaniel ini bos saya. Karena itulah, dia salah tekan aja, saya udah disenggain, saya udah takut. Saya sebenarnya bukan takut anak saya takut dia menangis jadi buat kecoh di sini. Saya nggak takut sama anak saya karena saya adalah sebenarnya bos di atas segala bos. Cuma yang biasa bos itu nggak ngaku-ngaku bos kan? Saya lah bosnya yang paling besar di rumah saya sebenarnya. Baru ngaku sekarang. Apa? Oke. Makanlah. Iya apa ini dek? Ipi, dek. Ipi. Kan nanti mama ini nanti kita balik lagi, nggak dijual itu sekarang, nanti dijual udah 2 jam lagi dari sekarang baru dijual, sekarang tidak. Ayo jalanlah. Habis ini kita langsung menuju apa ya, menuju barang dapur. Karena kan tadi saya tujuannya kemarin itu karena mau beli sampo-sampo dengan barang dapur seperti yogurt. Mau tengok bantal, ke bantal saya ini, ke bantal-bantalan loh. Saya suka banget bantal kursi nih. Yang mana ya? Soalnya kalau saya duduk di kursi itu kalau ada bantal banyak-banyak gini saya suka. Mana lagi? Hai. Kita balik lagi lah nanti untuk bantal kursi ini ya. Karena saya malu pilih-pilih bantal di situ ada bapak-bapak. Terlihat daripada perabot sini. Mumpung kita udah di sini, saya mau tunjukin kalian apa lagi next project saya, yaitu sebentar ya teman-teman. Ini, saya mau pasang gorden di kamar atau di kamar si Nathaniel, karena kalau dia tidur itu terang sekali karena kita tidak ada gorden yang betul-betul gelap kayak gorden kain. Kita hanya pakai blind yang transparan. Ini macam mana nanti mau masang ini, saya ukur dulu berarti ya kan. Berarti ini dapat ide satunya $16.74. Kita tinggal beli, terus kainnya mana? Kalau saya beli gorden ini, saya beli kainnya di mana? Question kan kalau udah begitu. Sekarang besinya dapat, kainnya yang mana ya? Coba kita clearing dari sini, adakah ide gorden yang saya bisa beli? Kan kayak gini-gini kalau blind di sini itu teman-teman, maksudnya blind itu kan shade. Yang itu nih, itu kalau ada matahari dia transparan. Jadi kita harus pakai gorden kain. Gorden kain sih buat rumah kita kayak klasik ya kan. Tapi mana kain gordennya? Ini, coba kesini kita. Kan besinya di sebelah sana, gordennya di sini. Oh iya ini gordennya, benar-benar. Tinggal pilih aja di sini teman-teman, mau gorden yang mana. Mayan juga ya? Enggak, maksudnya mayan enggak? Saya pikir itu bakalan berapa harga gorden di sini. Ternyata ada yang daripada $9.98 ke $16. Yang paling mahal so far ini kayak gini, $16.98. Tinggal memilih mau yang mana satu. Nanti saya project selanjutnya ini. Ternyata banyak pilihan juga di sini itu gorden-gorden. Kayak gini. Ini udah kayak gorden kamar mandi. Kita tinggal pilih aja, nanti saya tengok ya teman-teman. Ini kalau kalian ikuti kan video saya waktu bersih-bersihkan kamar Nathaniel, kalian pasti tahu yang saya masukkan itu bagaimana untuk lemari si Nathaniel, untuk jendela si Nathaniel. Itu
Kita pakai blind yang memang tipis, yang seperti yang semua ruangan begitu. Kalau untuk dia saya mau pakai yang agak gelap karena si Nathaniel tidur hanya bisa waktu mati lampu dan gelap, itu cepat banget dia tidur. Tapi kalau masih ada bayang-bayang, dia bisa lihat sesuatu di situ, dia tidak bakalan tidur. Dia akan bangun dan lama tidurnya. Kecuali kalau dia capek sekali. Tapi kalau lampu sudah mati, otomatis anak saya ini kan diam gitu kayak ketakutan, akhirnya tidur sendiri. Oke lah, mari kita lanjutkan. Dek, ada kacamata, Dek. Banyak banget kacamata ini. Do not push here to move the display. Oke. Ini berapa? Ini cuma sekadar info aja ya. Saya nggak bisa pakai kacamata yang begini untuk kacamata hitam karena saya pakai minus, ada prescription. Ini 1288. Jadi kalau saya beli kacamata hitam, saya harus pergi ke optician. Karena apa gunanya saya beli ini, saya nggak bisa lihat. Karena saya memang ada minus. Gitu, gengs. Ini apa? Five Fashion. Wih, kalian tengok kan? Wih. $12. Nah ini. Untuk gaya-gaya. Ayolah Bapak Nathaniel. Oke, coba kita tengok dulu ke sini Bapak Nathaniel. Mumpung kita sudah lewatin ini kan, biar sekalian. Karena kan ada yang teman-teman bilang, Kak, coba lihat dulu jenis pakaian-pakaian anak-anak. Sekali-sekali belanja dong pakaian anak-anak. Yang di luar negeri itu gimana kira-kira pakaian anak-anak di sana. Nih begini, kalau yang cewek-cewek ya. Nih, begini teman-teman. Nih, Justice. Kan di Indonesia juga ada kan pabriknya Justice atau perusahaan ya kan. Karena ada saya baca komen kalau ada teman-teman yang kerja di sana sebelumnya. Nih harganya kira-kira Justice kayak gini nih, model bajunya $12. Gini, $12. Tapi nanti ini baju yang musim spring, mereka akan full price. Kalau sudah mendekati nanti habis musim, mereka biasanya sale. Diskon 75%. Ini baju berapa harganya ini? Ini clearance juga ini. Gini tipe-tipe si Isabella mau sekarang. Baju begini, ini $3. Nah tuh, tadi $10 jadi $3. Cuma ukurannya ini ukuran 10-12 loh. Saya tuh suka lihat-lihat baju clearance. Cuma yang paling saya nggak sabar itu, ini milih-milih. Kayak gini kan, Justice. Ini di bagian clearance, tapi nggak ada harganya, harga penuh. $14. Jadi kita harus lihat hati-hati, melihatinya satu-satu gitu. Mana dia? Ini saya suka. $3 ini. Ini cuma ukuran 10, si Isabella itu kan kecil. Dia cuma bisa pakai 8-10. Ini ada pasangannya ya? Kok hilang? Ini saya nggak belanja banyak barang dapur ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa saya spend time di sini sedikit. Oh pantesan saya bilang kok ada 2. Ini ada di dalamnya begini. Ini mumpung $3. Saya mau beli deng. Walaupun tidak ukuran Isabella, nanti kemudian hari dia bisa pakai. Ya kan? Mumpung lagi $3 gengs. Clearance. Yang tadinya memang $10 kan lumayan. Oh ini ukuran berapa? Ini ukuran yang kecil. Coba kita tengok. Saya ada sedikit waktu untuk hunting-hunting pakaian sedikit ya. Ini merek Justice. 12. Katanya clearance. Mana? Nggak ada harganya. Mana kau? Mananya? Ini bagus loh, tapi kok $12? Nathaniel, saya putar dulu Nathaniel sini. Peekaboo dulu nak. Peekaboo. Ini anak saya datang. Sini kau ya. Oke sayang, nanti nggak tengok mama kau nanti digangguin orang di sana. Baby, ini $4, yang tadinya $6. Gini-ginilah, clearance. Ini ada celana rembo-rembo nih. Tapi Madam Isabella bakalan suka rembo tidak? Ini $8. Setengah harga. Iya sayang? Iya sayang? Udah habis? You wanna go in your home? Bisa kasih mama sedikit tengok baju diskon? Sebentar ya sayang. Nih baju anak juga ini. Ini $21. Tadinya 30. Dek, ada pijitnya ini. Ada ininya loh. Kayak gininya itu. Si Isabella kayak kita punya Crocs, cuma ini pakai peniti.
Ah, ini kakakmu jadi hongki pengki nanti, jadi rocky dia, jadi gangster dia ya, Le. Ini untuk kakak. Begini sini ya. Oke, mari kita lanjut. Banyak banget Stitch. Ini banyak banget baju tidur. Nih teman-teman, ide lagi. Kalau begini $14. Baju-baju tidur anak. Ini ada Hello Kitty. Ini kan sekadar info ya untuk teman-teman yang bilang, Kak, belanja baju anak-anak dong. Ini baju renang. Itu yang begini. Ini kalian sebenarnya kalau ada yang berminat bisa just tip ke Mami Jowo on Trend Onti Instagramnya. Ini lihat, ini baju untuk gimnastik. Apa sayang? Ini apa? Baju seksi sekali untuk Valentine's. Ini $5. Masuk dalam backpack. Ayo kita mau makan ya. Ini ada jeans. Ada di dalam tas adik. Ini berapa? $15. Mana lagi baju apa ini? Baju clearance juga. Ini baju clearance guys, $2. Ini gini-gini, $2 nih. Tadinya $4. Coba kita lihat. Ini kayaknya baju baby deh, kecil-kecil. Itu kan 3-6 bulan. Ini baju baby yang kecil-kecil. Mana baju orang besarnya? Ini kayak baju Isabella jadi $4. Oh ini Rolling Stone. Hah? Mana? Kenapa? Ada apa? Oh, Mama watch long. Tengok dia mau saya nonton handphonenya dia ini. Tengok sampai ditarik begini loh. Biar saya nonton sampai habis. Nonton aja sampai habis. Ngapain coba? Ya. Kena tendang dia. Udah situ aja, leher mama sakit, kesel ya. Iya. Kok nari dia? Aduh, sakit nak. Udah, oke, jago nakku, jago. Ini saya mau beli untuk si Nathaniel, tapi nggak ada harganya. Mana harganya ini? Ini Rolling Stone, nggak ada harganya, gengs. Ini ada baju California, harganya $3 nih. Ukuran berapa? Soalnya ukuran Isabella tidak ya. 4x5 ini ukuran baby. Ini ada Spider-Man, L, M. Malas banget melihat ya. Nih yang saya malas itu buka-buka ini nih loh teman-teman, bukan karena apa. Ini 18 bulan, karena dia udah kalau clearance ini dia udah nggak sesuai dengan ininya kan, diletakkan dengan ukurannya. Jadi kita harus pintar-pintar menyari gitu. Kalau enggak nanti ini Barbie. Udah bentar lah dulu ya. Kalau ada Isabella saya bisa dibantuin sama Isabella nyari-nyari. Kalau enggak ada kayak gini lah kan sendiri-sendiri saya. Repot sendiri. Ini ada bagian untuk anak-anak lelaki. Ini 2 tahun $5. Ih murah banget ya. Ini 2 tahun loh $5. Sepasang ini Rolling Stone. Enggak ada ukuran 4 tahun ini. Tadinya 15 jadi $5. Gini nih. Masa sih 2 tahun enggak ada yang 5 tahun? Bagus kan? Rolling Stone kayak yang tadi. Cuma ukurannya ini enggak ada, gengs. Ini apa pula ini? 3 tahun. Ada ukuran 4 tahun untuk si Nathaniel. Dek, kok kumat sendiri kau di situ? Ini bagus kan Rolling Stone? Tidak ada. Ini Barbie. Sebentar kita cari ya. Baju tidur. Ini bagian-bagian clearance. Kalau nggak clearance gak usah dicari. Kalau clearance aja dicariin dulu sekarang. Ini baju ukuran 2 tahun. Ini 4 tahun ini. Berapa harganya? Kalau ada ukuran sinete ini nggak ada pula harganya. Kebiasaan orang ini bikin emosi. Bikin emosi Mama Isabella loh. Karena situasi kita sudah disuruh cepat-cepat sama anak saya. Tapi mereka ini ngasih saya emosi. Tidak ada harganya kalau ukuran anak saya. Apa sayang? Ini baju pejama. Sinete ini kan suka pakai pejama begini tertutup dari ujung ke ujung. Dek, ini ukuran 5 tahun, $8 loh ini baju ini. Ikan. That's for me. 5 tahun cari yang 4. That's longer like for me. Ini ada ukurannya ini. Ini sayang, ini ukuran. Lala, longer like for me. Ini ada dinosaur inilah ini. Hah, oh kan. Si Nathan itu penggemar baju pejama ya. Jadi kalau kalian tengok dia acting begitu, itu karena dia suka. Ini 5 tahun ini kebesaran. Kau masih 3 tahun. $8 guys. Gak ada lagi yang lain nak. Cuma itu aja. Yang ini gak ada ukuran 4. Yang ini gak ada 4 sayang. Itu aja oke lah. Dapat 1 baju kau 1 sisi 1 kau. Mantap lah mantap. Penting anaknya adil kan. Ayolah kita beli barang dapur. Nanti kita lanjut lagi ke yang baju ini. Masalahnya si Nathan itu kalau pakai baju pejama gak ada kakinya. Gak ada alasnya dia gak mau. Jadi kalau gini juga kita nggak bisa beli ya, karena dia nggak suka. Ini,
Cute-cute loh. Tapi udah kita nggak usah mimpi-mimpi lagi ke baju-baju bagian baby begini karena nanti kita baby blue pula nanti jadi macam-macam ada jadi. Kita cuma mau membuat factory kita sudah tutup, cuma 2 anak aja sudah cukup. Karena saya usianya juga nggak muda lagi ya. Jadi kalau kita mau ini menjaga anak bayi itu usia yang sebegini itu kayaknya nggak cukup tenaga teman-teman. Lagi satu biar anaknya dapat juga welfare yang bagus kan. Jadi kita semampunya aja punya anak itu kalau misalkan kira rasa tenaganya cukup untuk 2 orang ya 2 orang aja. Finansial cukup untuk 2 orang ya udah nggak apa-apa 2 orang. Yang penting terjaga dengan baik dan terpenuhi kebutuhannya. Udah gitu aja ya kan. Kalau nanti banyak-banyak juga nggak kita jaga juga nanti Tuhan juga kasihan tengok kita gitu loh. Kita juga kasihan tengok anaknya maksudnya sekalian. Semuanya pokoknya jadi jangan terpaksa punya anak banyak. Saya tuh pingin punya anak banyak, cuma cara jaganya macam mana ya? Menjaga makan minumnya, menjaga segala-galanya lah pokoknya ya kan. Jadi bukan cuma daripada segi fisikal, tenaga, tapi materi juga perlu dipikirin. Duit kuliah dan lain sebagainya. Si Netenya udah kedinginan di sini karena ini bagian kulkas. Saya mau beli yogurt. Seperti biasa ini kita beli 2 ya, strawberry M&M sayang. Mau yang jelly ini nggak kau makan? Mama udah pernah beli nggak suka adik? Ya nanti bentar ya. Udah nangis dia. Hehehe. Mau? Kau nggak usah nangis kalau minta. Kalau nangis minta nggak dikasih. Ini kita beli 2 teman-teman. Dia mau minta yang ini loh. Tapi pernah saya beli itu nggak dimakan sama dia ini, Dek. Kau nggak makan loh sayang. Kau peganglah dulu, kau pegang. Jelo tapi nggak dimakan adik. Mana? Coba tengok dulu jelo warna apa? Share with Sisi. Itu harganya $6 apa $4? Daddy nggak suka, dia aja yang mau. Coba tengok. Nanti dimakan ya, dibeliin dimakan ya. Sini. Takut kali kau nggak mama beli, diliatin ya. Ini kita beli lagi. Yogurt yang ini 2, cotton Paw Patrol cotton candy. Ini harganya $4.73 untuk 4 di dalam. Ini orang ada dibeliin nggak mau mulangkan tempatnya, dipulangkan di sini. Iya, itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Pulangkanlah kepada tempatnya, kok ambil kan nanti kan orang jadi nyari gitu. Si Netenya kedinginan di bagian sini. Drive very fast. Oke, pegang handphonemu jatuh nanti. Udah lewat dia, udah lewat. Oke, kan saya dibully sama anak saya loh. Udah nggak kau lagi di sini, ayolah. Ayo. Ini ayo kita beli Arby's fries dulu untuk si Nathaniel. Yang ini. $4.58. 1 bungkus. Ini barang dapur saya nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Karena kan saya baru belanja back to back. Udah stok masih ada. Ini cuma menutupin kekurangan aja yang memang sudah habis. Jadi seperti yogurt ini saya selalu balik-balik ke supermarket karena itu ya. Karena cepat habis. Ini kita mau beli celery stick. Karena saya mau masak daging untuk si Daddy nanti sup. Si Daddy itu sebenarnya kalau panas-panas gini cuaca tidak mau dia makan sup. Katanya tidak cocok itu menu untuk panas-panas. Kalau saya sup panas tidak panas saya makan kalau saya mau. Sorry. Ini harganya $2.87. Kita beli 1 yuk. Ini kayaknya memang gak ada lagi loh kiwi yang kuning. Yang adanya hijau. Oke, kita lewatkan. Ini buah peachnya imut-imut. Ih, kecil-kecil sekali. Saya pikir tadi ini plum. Ini peach ya teman-teman. Ini yang plum. Ayo kita sudahlah teman-teman, yuk kita bayar. Habis itu kita makan pulang ya. Nanti saya mungkin mau berkebun. Hah? Kiti. Oh, satu lagi loh saya mau masak ayam giling, ayam basil. Iya sini dulu ayam basil. Saya lupa mau membeli daging ayam giling. Ini ayam ground chicken kita akan beli 2 bungkus kayaknya teman-teman. Asal jangan ini ground turkey ya. Ini ground chicken juga, apa bedanya? Beda merek. Ini berapa? Ini $3.42. Oke, saya ambil yang ini aja lah. No antibiotic, lean, 8% fat. Yang penting chicken, jangan turkey. Kita beli 2 karena saya mau masak ayam basil ala-ala Thailand. Udah yuk kita pulang ya teman-teman. Ini mungkin belajar singkat sekali. Karena kebetulan juga kita sudah belanja beberapa hari yang lalu. Jadi, sampai ketemu lagi lah di belanja yang selanjutnya ya.
Saya mau balik dulu, saya mau shortcut dari sini karena itu bagian kulkas ini netenya kedinginan. Nanti mengamuk dia. Yuk kita lanjut pulang yuk. Kenapa kok sayang? Makan siang ya? Ayo kita pulang. Jadi hari ini kita edisi beli bibit sama barang dapur sama alat kosmetik, pokoknya random belanja, random produk kita hari ini. Ayo, ini kemana orang-orang ini nggak pada kerja juga kayak saya ya? Kenapa banyak orang di sini ya? Kita udah mau pulang, kalian tengok ini kacamata untuk naik sepedaan, warna-warni ya, rainbow. Ayo jalan, thank you. Ayo pulang, bilang dek pulang. Bilang dulu mulih guys, bilang dulu mulih bilang. Oke teman-teman, kita udah selesai belanja. Tadi total belanjaan saya $111.47 di sana. Tapi panas sekali di luar loh. Saya sampai masuk dalam sini saya ngadem dulu. Baru saya lanjut closing dengan kalian. Dan itu aja belanja saya hari ini. Saya belanja bibit, belanja random. Itu dia lagi nonton. Kalau saya bersuara dia bakal marah karena dia nggak bisa dengar. Dia makin kencangin lagi, suaranya makin kencang. Oke lah guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye guys. Bye guys.